Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Soli, ketemu lagi sama Bu Anis ya. Hari ini kita akan belajar muatan materi Bahasa Indonesia Subtema 2. Nah, sebelum mulai belajar, kita membaca doa dulu yuk. Kita membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sudah penasaran tentang materi hari ini? Anak-anak, yuk simak slide berikut ini. Nah, anak-anak, ini dia materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menggunakan kosakata tentang letak suatu tempat. Yang kedua, menyusun kata menjadi kalimat. Yang ketiga, menuliskan cerita berdasarkan gambar. Lalu yang keempat, menuliskan pengalaman bermain jual beli. Nah, yang pertama kita belajar tentang letak suatu tempat. Ini dia ada arah mata angin. Nah, itu yang menunjukkan arah utara, kemudian bawahnya selatan, lalu barat dan timur. Anak-anak, untuk menemukan arah, lihatlah arah matahari terbit dan terbenam. Matahari terbit itu artinya adalah sebelah timur, kemudian matahari terbenam artinya adalah sebelah barat. Lalu jika kalian menghadap ke arah timur, maka arah utara ada di sebelah kirimu dan arah selatan berada di sisi kananmu. Sudah paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada gambar arah mata angin, ada rumah Bella, kemudian ada taman bunga, ada masjid juga ya, lalu ada toko roti. Nah, kemudian ada rumah merah. Anak-anak diperhatikan gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Ini gambar yang barusan ya anak-anak ya. Nah, ada pertanyaan di sini anak-anak. Rumah Bella ada di sebelah titik-titik masjid. Nah, kita lihat rumah Bella di sini. Ini berada di sebelah titik-titik masjid. Nah, masjid ada di sebelah sini. Berarti rumah Bella ada di sebelah barat. Ya, rumah Bella ada di sebelah barat masjid. Kemudian yang kedua, toko roti ada di titik-titik rumah Bella. Ini rumah Bella di sini, toko rotinya di sini. Nah, kita lihat berdasarkan arah mata angin, toko roti ada di utara rumah Bella. Ya, toko roti ada di sebelah utara rumah Bella. Lalu yang nomor 3, di sebelah barat rumah Bella terdapat titik-titik. Kita lihat di sebelah barat rumah Bella. Barat itu sini. Oh, ini ternyata ada taman bunga ya. Sedangkan di sebelah timur rumah Bella terdapat timurnya rumah Bella. Kita lihat arah mata angin juga. Oh, di sebelah timur terdapat masjid. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Anak-anak diamati ya, gambar ini adalah gambar letak suatu tempat. Nah, misalnya kalian mau cari rumah Bella. Oh, rumah Bella ada di sebelah barat masjid. Nah, rumah Bella juga ada di sebelah selatan toko roti. Nah, kalian bisa lihat letak suatu tempat berdasarkan gambar denah ini. Paham ya? Oke, selanjutnya, nah, kita belajar tentang kegiatan jual beli di koperasi sekolah. Silakan amati video berikut. Oke anak-anak, ini adalah kegiatan jual beli di koperasi sekolah. Anak-anak bisa lihat koperasi sekolah itu menyediakan berbagai macam alat tulis yang bisa dibeli oleh anak-anak ketika anak-anak membutuhkannya. Nah, itu adalah proses jual beli yang terdapat di koperasi sekolah. Nah, petugas koperasi ini juga ada. Kemudian ada juga anak-anak yang tugasnya membantu untuk berjualan di koperasi sekolah. Nah, bisa diamati ya. Ini adalah kondisi dari koperasi sekolah.
Oke anak-anak, selanjutnya kita belajar menyusun kata menjadi kalimat. Oke, dilihat di bawah ini ada kalimat yang belum utuh, artinya kalimat yang masih teracak kata-katanya. Nah, kita lihat ada kata sekolah, koperasi, Ani, Pak Beni berjualan dan membantu. Nah, yang paling tebal di sini ada kata Ani, maka kata Ani ini didahulukan ya anak-anak, nanti dalam penyusunannya di awal kalimat. Oke, jadinya seperti ini. Ani membantu Pak Beni berjualan di koperasi sekolah. Nah, ini setelah disusun kalimatnya menjadi seperti ini. Selanjutnya ada kalimat juga yang masih belum utuh seperti ini. Siswa, para, membeli, dapat, tulis, alat, koperasi, di sekolah. Nah, kemudian jika disusun menjadi seperti apa? Nah, kita lihat yang paling tebal di sini ada kata para, maka para ini kita letakkan di awal kalimat yang benar. Nah, jadi seperti ini. Para siswa dapat membeli alat tulis di koperasi sekolah. Nah, sudah paham ya anak-anak tentang menyusun kata menjadi kalimat? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kegiatan jual beli di kantin sekolah. Silakan anak-anak amati video berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah kegiatan jual beli di kantin sekolah. Nah, anak-anak bisa lihat di situ terjadi proses jual beli ya. Ada anak-anak yang membeli jajanan, kemudian ada petugas yang tugasnya untuk menjadi penjual. Nah, itu dia bisa diamati. Oke anak-anak, selanjutnya kita menuliskan cerita berdasarkan gambar. Kita amati dulu gambar-gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama ini gambarnya, ini yang kedua, lalu yang ketiga. Nah, gambar ini merupakan urutan dari sebuah cerita ya anak-anak. Nah, sekarang kita tuliskan cerita berdasarkan gambar, mulai dari gambar yang pertama dulu. Nah, gambar yang pertama, anak-anak sedang berada di kantin untuk mengantri mengambil makanan. Penjaga kantin mengambilkan makanan yang ingin dibeli oleh anak-anak. Nah, kalimat ini sesuai dengan gambar yang pertama. Kemudian setelah mendapatkan makanan, mereka pergi ke meja makan. Nah, ini sesuai juga dengan gambar yang kedua. Lalu mereka pun memakan makanan yang mereka beli sampai habis. Nah, ini sesuai dengan gambar yang ketiga. Jadi ini adalah langkah atau cara untuk menuliskan cerita berdasarkan gambar. Selanjutnya, bacalah cerita di bawah ini. Ini ada cerita pengalaman tentang bermain jual beli. Nah, Ani, Fania, dan Raka bermain jual beli. Mereka sangat senang memainkan peran masing-masing. Ani berperan sebagai penjual, sedangkan Fania dan Raka sebagai pembeli. Ani bertugas mengambilkan barang yang akan dibeli oleh Fania dan Raka, serta menerima uang dan memberikan kembalian jika uangnya lebih. Bermain jual beli membuat mereka tahu bagaimana proses jual beli terjadi. Nah, itu adalah cerita pengalaman bermain jual beli. Nah, lalu di sini ada pertanyaan anak-anak. Nah, ini dia. Nomor 1, siapa yang bermain jual beli? Nah, berdasarkan cerita tersebut, yang bermain jual beli siapa? Iya, betul. Mereka adalah Ani, Fania, dan Raka. Kemudian yang kedua, apa saja tugas penjual? Nah, kita lihat di sini. Yang bertugas sebagai penjual itu tugasnya apa sih? Nah, mengambilkan barang dan menerima uang. Lalu soal nomor 3, bagaimana jika uang yang diberikan oleh pembeli itu ada kelebihan atau kelebihan? Nah, bagaimana ya? Kita lihat di bacaan ini. Nah, jawabannya. Nah, jika uang yang diberikan oleh pembeli itu kelebihan, maka kita harus memberikan kembalian pada pembeli. Nah, itu dia anak-anak, cerita tentang pengalaman bermain jual beli. Anak-anak sudah paham ya dengan materi hari ini ya?
Oke anak-anak, sudah paham ya dengan materi hari ini? Nah, itu dulu materi untuk hari ini. Anak-anak, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Oke, Bu Aris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.